ketukan keras di pintu. Suara sorakan dan ejekan terdengar di luar. Semakin lama semakin keras. "Buka pintu, Lut. Kami tahu ada tamu tampan di dalam. Bawa mereka keluar untuk kami." Teriak salah seorang dari mereka, diiringi sorak tawa yang lain. Nabi Lut alaihissalam merasa gusar dan takut. Ia berdiri di depan pintu, berusaha menghentikan mereka dengan tegas. "Wahai kaumku, hentikan. Apakah kalian tidak punya rasa malu? Mereka adalah tamuku. Hormatilah mereka dan jangan ganggu mereka." Namun kaum itu tidak menggubris, malah semakin merapat ke pintu rumahnya, mencoba menerobos masuk. Wajah-wajah mereka tampak penuh nafsu dan kezaliman. Nabi Lut alaihissalam semakin gusar dan tak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah, salah satu malaikat berdiri dan mengangkat tangannya. Wajahnya yang bercahaya menampakkan kebesaran dan kewibawaan yang luar biasa. Dengan suara yang penuh kekuatan, ia berkata, "Wahai kaum Sodom, ketahuilah bahwa kami adalah utusan Allah. Hari ini adalah hari akhir bagi kalian. Sungguh, azab yang pedih akan segera turun." Seketika itu, semua orang yang ada di luar terjatuh dan mata mereka menjadi buta. Mereka meronta-ronta dalam gelap, tidak tahu harus kemana. Dengan teriakan panik mereka berlarian menjauh, terhuyung-huyung dalam kegelapan malam yang mencekam. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka, ternyata mereka sudah menjadi buta. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya, mereka ditimpa azab yang kekal. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 37-38. Ketika fajar mulai menyingsing, tanda pertama azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai terlihat di langit. Awan gelap berkumpul, menggumpal, dan bergerak cepat di atas kota Sodom. Langit yang tadinya berwarna cerah kini berubah menjadi kelabu yang mencekam. Angin kencang mulai berembus, membuat debu dan pasir beterbangan, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat, membuat seluruh kota terasa bergetar. Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya diberi pesan oleh malaikat dalam perjalanan keluar dari Sodom, tidak menengok ke belakang. "Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Al-Quran Surah Hud ayat 81. Di tengah suasana mencekam itu, malaikat yang bersama Nabi Lut alaihissalam dan putri-putrinya berbisik lembut, "Lut, berjalanlah terus dan jangan menoleh ke belakang, hanya ke depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamankan perjalananmu." Dan tibalah waktu subuh. Kemudian datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang lalim. Al-Quran Surah Hud ayat 82-83. Di belakang mereka bencana mulai terjadi. Suara gemuruh semakin keras dan tiba-tiba dari langit turun hujan batu yang panas, jatuh menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Setiap batu yang turun membawa api dan panas yang mematikan. Orang-orang di kota berlarian, menjerit histeris, mencari tempat berlindung. Namun semua sia-sia. "Apa yang terjadi? Apa ini?" teriak salah satu dari mereka, ketakutan saat batu-batu besar mulai menghujani kota, menghancurkan rumah, pohon, dan segala sesuatu yang berada di permukaan tanah. Mereka berlari mencari tempat bersembunyi, namun bumi di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Tanah yang mereka pijak terbelah, menciptakan retakan-retakan besar yang menelan apapun yang ada di atasnya. Beberapa dari mereka jatuh ke dalam jurang yang terbuka, teriakan mereka lenyap di telan bumi yang semakin bergemuruh. Sementara itu, di tengah suasana mencekam, istri Nabi Lut alaihissalam yang membangkang,
yang memutuskan untuk tetap tinggal bersama kaum Sodom, menyaksikan kehancuran ini dengan wajah terperanjat. Meski ia tahu bahwa ini adalah akibat dari dosa-dosa mereka, hatinya masih saja berpihak kepada kaum yang telah rusak tersebut. Dalam satu momen tragis, ia menoleh ke arah keluarganya yang sudah jauh, berharap untuk bergabung dengan mereka. Namun saat itu pula, batu besar menghantamnya dan tubuhnya terjerembab di tanah. Takdirnya berakhir bersama kaum Sodom yang tertelan oleh azab yang datang dari langit. Di tempat lain udara semakin berat dan pekat, membawa hawa panas yang menyesakkan. Langit berubah menjadi warna merah menyala, seakan-akan sedang memberikan hukuman bagi mereka yang telah lama melampaui batas. Warga kota yang biasanya tenggelam dalam kemewahan dan pesta pora, kini hanya mampu berlarian dengan ngeri ke arah langit. Di sudut kota, seorang lelaki bernama Pulan yang dikenal kejam dan tanpa belas kasih mencoba bersembunyi di balik reruntuhan tembok, gemetar ketakutan. Tangannya mencengkeram erat tanah, wajahnya dipenuhi keringat dan air mata. Ini pasti mimpi, ini tak mungkin nyata, gumamnya dengan suara lirih, namun gemuruh yang semakin keras membuyarkan harapannya. "Pulan, lari, ada api!" seru seorang perempuan yang wajahnya penuh goresan ketakutan. Namun sebelum ia sempat melangkah, sebuah batu berapi jatuh tepat di depannya. Wanita itu menjerit, terjatuh dan tak mampu bergerak. Wajahnya terpaku menatap langit, melihat batu-batu besar meluncur dari angkasa dengan kecepatan mengerikan. Teriakan minta ampun menggema di seluruh penjuru kota. Setiap jeritan mengandung penyesalan, namun tak ada jawaban, tak ada tanda ampun yang turun. Justru setiap permohonan terdengar makin parau dan sia-sia di tengah gemuruh kehancuran. "Ampuni kami, Tuhan, kami salah. Kami tak akan mengulangi ini lagi," teriak seorang lelaki tua sambil mengangkat kedua tangannya, berusaha menggapai langit yang kini tampak begitu jauh. Namun tak ada lagi yang mampu mengubah nasib mereka. Di tengah jerit tangis putus asa, tanah di bawah kota Sodom mulai bergerak, terangkat, dan dihempaskan kembali dengan keras. Kota itu seperti diangkat menuju langit, hanya untuk dijatuhkan kembali dengan kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Rumah-rumah, bangunan megah, dan taman-taman indah yang dulu dibanggakan oleh penduduknya hancur dalam sekejap. Orang-orang yang masih mencoba melarikan diri merasakan tanah di bawah kakinya bergerak tak menentu. Ia terhuyung-huyung, tak mampu menjaga keseimbangan. Batu berapi berjatuhan di sekelilingnya, membakar apa saja yang disentuhnya. "Tolong, jangan bunuh aku, ampuni aku!" teriak orang-orang, suaranya parau dan penuh ketakutan. Tapi jawabannya hanyalah sebuah batu besar yang jatuh tak jauh dari tempatnya berdiri, menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Seorang pemuda mencoba menyelamatkan ibunya yang sudah tua dan tak lagi mampu berjalan cepat. Di tengah usaha mereka berdua melintasi reruntuhan, terdengar suara air mendidih yang muncul dari bawah tanah. Sumber mata air panas meletus tiba-tiba, mengalir liar di sekitar mereka. "Ibu, kita harus keluar dari sini. Ayo, pegang tanganku." Pemuda itu berusaha mengangkat tubuh ibunya, namun panas yang tak tertahankan membuat mereka terus mundur, semakin terpojok. Air mendidih itu seolah hidup, bergerak mencari setiap makhluk yang tersisa. Pemuda hanya mampu memeluk ibunya dengan erat, suaranya lirih namun penuh kepedihan. "Ibu, aku menyesal mengikuti mereka." Ibunya menatapnya dengan mata penuh kasih, namun tak bisa lagi menyuarakan apapun. Panas menyergap, menghanguskan segala harapan mereka dalam hitungan detik. Tak jauh dari sana, sekelompok orang yang dahulu hidup dalam kekayaan dan kekuasaan kini bersimpuh, menangis terseduh-seduh. Mereka berusaha menghindari batu-batu api yang terus berjatuhan, namun tak ada tempat aman. Salah seorang dari mereka berusaha memanjat dinding yang sudah retak. "Ini tidak mungkin. Mengapa kami harus dihukum seperti ini? Aku tidak layak untuk ini." Orang tersebut menggeram marah, mencoba menantang kekuatan yang tak bisa ia lawan. Namun ia terjatuh ketika sebuah batu besar menimpa dinding yang dipanjatnya, menghancurkan seluruh harapannya dalam sekali hantaman. Jeritannya hanya menjadi satu di antara puluhan teriakan putus asa yang bergaung di kota itu. Waktu terus berlalu, namun azab itu tak juga berhenti. Setiap detik,
seakan membawa rasa sakit yang baru, penderitaan yang makin mengerikan. Langit semakin gelap, seakan-akan dunia sedang berduka menyaksikan kehancuran kota yang tak terselamatkan ini. Di sisi lain kota, seorang perempuan berlari tergesa-gesa, tubuhnya penuh luka dan kotoran. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak, memohon ampunan yang ia tahu tak akan datang. Tolong, hentikan semua ini. Aku tak mau mati seperti ini. Aku akan bertobat, aku akan berubah. Namun tak ada suara yang menjawab, hanya keheningan maut yang menyelimuti. Batu-batu api terus berjatuhan, membakar setiap sudut kota hingga tak tersisa. Tanah terus berguncang, dan kini disertai dengan letusan air panas yang menyembur dari celah-celah tanah. Setiap semburan mengeluarkan panas yang melumat apa saja di sekitarnya. Saat malam semakin larut, suara jeritan mulai berkurang, digantikan oleh deru api dan semburan air panas. Kota Sodom, yang dulu hidup dalam kemegahan dan keangkuhan, kini hanya tersisa reruntuhan yang terbakar. Perempuan tersebut, yang tadinya masih berusaha melarikan diri, kini hanya mampu terdiam, duduk di tanah yang mulai hancur di bawahnya. Matanya kosong, tak ada lagi semangat hidup. Dalam kepedihan terakhirnya, ia berbisik, "Ini balasan kami untuk dosa-dosa yang tak pernah kami sesali." Gemuruh terakhir terdengar lebih kuat daripada sebelumnya, menggetarkan seluruh kota hingga puing-puing terakhir. Bumi seakan merangkul Sodom dalam kehancuran abadi, menutup kota itu dari sejarah sebagai peringatan bagi generasi yang akan datang. Seluruh kota Sodom tenggelam dalam kehancuran total, terhapus dari permukaan bumi. Hanya kegelapan dan keheningan yang tersisa, menceritakan kisah terakhir kaum yang tidak pernah mau mendengar peringatan dan mengabaikan tanda-tanda dari Sang Pencipta. Nabi Lut dan bersama putrinya terus berjalan, menjauh dari kota yang telah menjadi kenangan buruk. Dalam keheningan pagi, mereka berhenti di sebuah bukit yang cukup jauh, dan ketika mereka memandang ke arah kota itu, hanya tersisa kepulan asap hitam yang menjulang tinggi ke langit. Putri Nabi Lut yang tertua memandang ayahnya dengan air mata berlinang. "Ayah, apakah semuanya telah berakhir? Kaum yang telah kita tinggalkan, rumah-rumah mereka, kota yang dulu ramai, apakah tidak ada yang tersisa?" Nabi Lut menatap lembut putrinya, penuh kasih, namun ada kesedihan mendalam di matanya. "Anakku, semuanya adalah kehendak Allah. Mereka telah diberi kesempatan berkali-kali untuk bertobat, namun mereka memilih jalan kebinasaan. Kita harus menerima kehendaknya dan melanjutkan hidup, karena Allah telah menyelamatkan kita dari kehancuran ini." Keduanya hanya bisa memandang ke arah kota Sodom, yang kini telah menjadi lautan api dan debu. Langit yang tadinya gelap oleh awan-awan azab perlahan, mulai cerah, menandakan berakhirnya hukuman Allah yang maha dahsyat. Kesunyian yang mencekam kini menyelimuti tempat itu, seolah menyaksikan akhir dari sebuah kota yang tak lagi dikenang. Putri bungsu Nabi Lut alaihissalam kemudian mendekat dan menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, kemana kita akan pergi setelah ini?" tanyanya. Suaranya bergetar namun penuh kepasrahan. Nabi Lut alaihissalam tersenyum tipis dan berkata, "Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan tempat yang lebih baik untuk kita. Percayalah, selama kita berjalan di jalannya, Dia akan selalu memberikan petunjuk dan menjaga kita." Mereka bertiga kemudian melangkah menjauh, meninggalkan bayangan masa lalu, membawa kenangan pahit namun juga penuh pelajaran akan kesabaran dan kekuatan iman. Mereka meninggalkan tempat itu, sebuah kota yang kini hanya tinggal cerita, tenggelam dalam lautan abu sebagai tanda betapa dahsyatnya murka Allah atas kaum yang melampaui batas. Nabi Lut alaihissalam dan putri-putrinya terus berjalan, meretas kehidupan baru di bawah naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan generasi yang akan datang bahwa setiap keburukan akan berujung pada kehancuran. Kisah kaum Sodom menjadi peringatan bagi umat manusia sepanjang masa, bahwa jalan kebaikan dan iman adalah satu-satunya pilihan untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom mengajarkan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai moral dan ketakwaan dalam kehidupan. Kehancuran kaum Sodom bukanlah semata-mata karena dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi juga
karena keengganan mereka untuk berubah meskipun telah diperingatkan. Mereka tidak hanya menolak ajakan kebaikan, tetapi malah semakin larut dalam kedurhakaan, hingga akhirnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terelakkan lagi. Dari kisah ini, kita diajak untuk selalu menjaga hati kita agar tetap peka terhadap kebenaran, menjauhi kesombongan, dan berusaha introspeksi diri. Kita diingatkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari akhlak dan kepatuhan kepada perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan Dia selalu memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertobat dan kembali ke jalannya. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam terus-menerus mengajak kaumnya ke arah yang benar. Namun ketika kesempatan itu diabaikan dan manusia tenggelam dalam kemaksiatan, azab pun bisa datang sebagai peringatan. Pesan moral dari kisah ini adalah agar kita senantiasa waspada dan rendah hati dalam menjalani kehidupan, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan menolak segala bentuk kezaliman dan penyimpangan yang dapat merusak diri dan lingkungan. Mari kita jadikan kisah kaum Sodom sebagai pelajaran bahwa kedurhakaan pada akhirnya membawa kehancuran, sementara kebaikan akan membawa keselamatan dan keberkahan.